Luar biasa. Silakan Kak, berbagi kesaksian Kak. Iya, jadi saya ini ceritanya, bukan ceritanya ya, tapi saya ini lahir baru. Lahir baru. Jadi saya dilahirkan kembali setelah saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi singkat ceritanya gini Kak, kebetulan ini unik sih sebenarnya. Jadi waktu itu calon suami aku ini kan juga sama-sama, kita tuh sama-sama seorang murtadin Kak. Jadi sama-sama mencari Tuhan, intinya begitulah. Saya tuh sempat pernah gagal nikah karena dulu mantan saya itu kan muslim ya. Terus saya itu kayak ngerasa sakit hati lah, kok dia dengan semudah itu mempermainkan perasaan saya sampai mempermalukan keluarga saya. Dia menghamili perempuan lain, bahasanya begitulah gitu. Di situ saya kayak ada trauma Kak, ada trauma untuk memulai lagi hidup dengan pasangan itu, aku ada trauma. Nah terus singkat cerita, di tahun 2020 itu aku diketemukan sama 2019 itu aku diketemukan dengan suami. Jadi ceritanya gini Kak, kita tuh unik sebenarnya. Ngobrol, dia nyangkanya aku itu muslim yang benar-benar muslim lah gitu. Padahal di situ juga aku tuh lagi kayak peralihan gitu loh Kak. Peralihan karena aku juga lagi belajar banyak tentang Kristen gitu kan. Terus aku tuh ngobrol-ngobrol, ya intinya saling sharing lah gitu. Terus aku nyeletuk duluan Kak. Sayang kita ke gereja yuk. Nah kebetulan aku tinggalnya kan di Bandung Kak. Nah aku tuh ke gereja Karmel yang ada di Lembang. Itu aku tuh istilahnya udah lama banget gitu kan, nggak pernah datang ke gereja tuh udah lama banget lah gitu ya Kak. Karena aku juga kan dulu waktu muslim itu aku sering ikut misa karena pengen tahu gitu kan. Katolik itu seperti apa gitu kan, pengen banyak belajar. Tapi karena mungkin pada waktu itu aku juga jauh dari Tuhan, lama lah gitulah aku tuh nggak ke gereja lagi pada waktu itu. Terus aku ke gereja bareng, jadi kita tuh ngedate pertamanya tuh ke gereja Kak. Di gereja? Iya. Kakak masih muslim itu? Masih muslim. Haleluya. Lanjutkan. Terus aku itu ikut misa, di situ aku nangis sama suami tuh sejadi-jadinya Kak. Aku bener-bener nangis, bener-bener pure. Aku tuh kayak Roh Kudus tuh menjamah aku gitu loh Kak. Kayak oh my God, ini domba aku yang tersesat nih. Kata Tuhan tuh, kamu tuh tersesat nak, ayolah pulang. Kayak aku tuh kayak ada yang manggil gitu loh Kak. Akhirnya aku makin sering datang, terus kayak ada konsultasi sama Romo juga. Kita ngobrolin soal pernikahan dan yang lain-lain. Tapi kan kita harus belajar agama dulu ya Kak. Nah, long short story supaya nggak terlalu panjang lebar. Intinya aku panjang nggak apa-apa. Boleh ya Kak ya? Silakan. Terus long short story, aku itu dimimpiin. Aku mimpi, aku beneran kayak gini loh Kak. Aku tuh tidur tapi kayak erep-erep ya, gimana sih, kayak antara sadar dan enggak gitu. Antara sadar dan enggak. Kayak di tengah-tengah gitu, in the middle gitu. Kayak aku tuh kayak masih sadar tapi di lain waktu aku juga tidur gitu kan. Terus itu kayak ada sosok yang megang kepala aku Kak. Ada kayak ngusapin kepala aku gitu. Terus kayak aku tuh nggak bisa ngelihat wajahnya, tapi tuh kayak terang banget. Terus dia bilang, ikutlah aku nak. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ aku merinding. Aku merinding lagi loh Kak. Aku merinding lagi sumpah. Di situ aku bangun, aku nangis, terus aku langsung berdoa. Besoknya kebetulan Sabtu itu Kak, hari Sabtu. Nah besoknya aku telepon tuh suami aku. Waktu itu kita masih belum nikah ya. Terus aku telepon, kamu di mana gitu kan, nanya, kita ke Karmel yuk, aku mau konsultasi, aku mau katekumen. Nah akhirnya kita datang sama-sama ke sana, terus konsultasi sama Romo, akhirnya kita katekumen. Dan puji Tuhan ya Kak, kita katekumen tuh nggak nyampe 1 tahun, kita cuma 8 bulan. 8 bulan, puji Tuhan ya, nggak seperti yang lainnya kan lama ya kayak bisa sampai it can be less more than 1 year lah gitu, bisa sampai 1 tahun lebih gitu kan. Tapi puji Tuhan aku dikasih
waktu sama Romo dalam waktu 8 bulan aku sudah dibaptis. Puji Tuhan, haleluya. Di situ. Gitu Kak. Aku juga sebenarnya di Islam itu aku bisa ngaji, aku bisa baca Quran. Ya mungkin ada beberapa yang memang not make sense buat aku. Kayak yang it's not fit in. Jadi aku selama perjalanan aku as a Muslim itu I'm always asked to God. I'm always asked to God, who you are God, please show me if you are a God. Aku selalu bilang gitu, di dalam sholat aku tuh aku selalu bilang, Tuhan yang mana yang aku sembah selama ini, aku nggak tahu wujudnya kayak gimana, aku nggak tahu dia itu seperti apa. Aku sampai malam itu Kak, aku ingat banget terakhir aku tahajud itu, aku bilang, Tuhan show me, kalau misalkan Tuhan memang betul ada, real di hadapan aku, maka tunjukkanlah. Itu yang setelah itu aku yang tidur aku erep-erep itu tuh aku setelah itu tuh abis kejadiannya tuh abis sholat malam itu Kak. Abis sholat malam. Abis sholat malam itu gitu langsung kan. Ditunjukkan ternyata Tuhan Yesus kebenarannya. Langsung ditunjukkan. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6 ya. Itu. Kak, aku boleh tanya sedikit nggak Kak? Boleh Kak. Aku selalu tanya nih ketika dengar kesaksian Murtadinah Kak. Yang pertama aku mau tanya, orang tua sekarang agamanya Muslim. Pasti Muslim. Muslim. Mama masih ada? Papa sudah tidak ada. Papa sudah meninggal. Ada, Mama tapi masih mama. ada. Kesan Mama tahu Kakak berpindah agama apa? Gimana Kak? Kesan Mama marah atau enggak orang tua? Oh marah banget, marah besar. Bahkan Kak sampai detik ini, sampai selama 5 tahun aku menjadi seorang Kristen itu, aku dimusuhin sama Mama. Tapi yang aku lakukan sama Mama itu aku hanya mendoakan beliau. Mudah-mudahan Tuhan Yesus membuka hatinya untuk mau menerima aku kembali. Jadi aku tuh beberapa kali Kak selalu datang sama Mama itu selalu kayak kayak rejected aku. Jadi kayak gimana sih Kak, benci gitu lihat aku. Padahal aku selalu bilang, Ma, Helen ini sudah lahir baru. Helen hanya ingin menyampaikan sama Mama kalau Helen ini tetap anak Mama sampai kapanpun. Dan bahkan sampai orang tua aku tuh Kak, dia maksa-maksa aku, ngeforce aku untuk back again to Muslim. Tapi aku bersikukuh, aku nggak mau. Tapi bukan menolak secara tidak baik Kak. Aku menolak, aku bilang inilah Tuhanku, inilah jalanku yang selama ini Helen Caharima. Jadi beliau ini selalu berbenturan dengan aku Kak. Jadi selalu punya rasa benci sama orang Kristen tuh, dia benci banget. Kalau saya harus cerita, saya harus bilang gitu. Padahal aku selalu bilang sama Mama, Mama tuh harus terbuka hatinya. Mama itu harus ada cinta dan kasih dalam hati Mama. Karena selama ini Helen gak melihat Mama itu punya cinta dan kasih. Yang Mama lihat orang itu kebencian. Selalu benci. Selalu marah. Padahal Mama tidak mengenal lebih dalam tentang agama yang Helen yakini. Tapi kenapa Mama sudah marah? Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Bahkan aku sampai, maaf nih Kak, aku datang bawa makanan aku dibuang. Yes. Katanya Mama gak mau nerima makanan dari orang kafir. Bahasanya sampai kayak gitu ke aku Kak. Jadi orang kafir katanya ya? Orang kafir, iya. Terus bahkan tidak menghargai suami aku sampai detik ini. Katanya kamu murtad gara-gara suami. Padahal belum ketemu pun aku tuh sudah apa ya, mencari udah mencari tahu ya. Udah mencari tahu, iya Kak, sendiri. Dan yang membantu aku tuh, aku sampai kalau inget Melita, almarhum Melita itu aku sedih Kak. Kenapa? Karena Melita Sidabutar, iya betul. Melalui lagunya, aku sangat ngefans sekali Kak, betul. Melalui lagunya melalui lagunya Melita, yang penolong yang setia itu, aku itu jadi semakin apa ya Kak? Semakin faith, aku tuh semakin yakin gitu. Oh iya, Tuhan Yesus itu baik. Kenapa sih selama ini aku tidak menyadari itu? Sampai aku pengen belajar lebih jauh lagi. Bahkan aku masih sempetin, aku kan selalu meyakinkan diri aku ya Kak. Maksudnya aku sholat itu bukan aku labil atau apa, tapi aku pengen yakin nih, Tuhan show me gitu kan. Tuhan tunjukinlah sama aku gitu kan, bahwa Engkau itu ada dan hidup.
Makanya aku pengen tahu Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang mana, kan begitu Kak. Ya betul. Akhirnya aku terpanggil lah di situ. Gitu. Ketemu, dipegang kepalaku, itu kayak aku tuh ini beneran atau gimana gitu kan, aku sampai kayak ini gimana sih kok bisa gitu, sampai kayak aku tuh merinding Kak kalau aku selalu ingat kesaksian aku di malam itu. Aku tuh selalu nangis, aku selalu kayak oh iya Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu punya rencana yang baik sama aku dan suami. Dan bahkan Kak, maaf ya aku jadi sedih. Kenapa? Aku bahkan aku nggak apa-apa cerita di sini ya Kak. Ini maksudnya kesaksian aja. Bahkan aku sama mamaku sendiri itu pernah mau dijual ke laki-laki yang hidung belang lah, maaf kalau aku bilang. Sampai dia terobsesi karena ingin kekayaan, karena ingin harta, sampai mau memanfaatkan anaknya sendiri untuk hal itu. Gitu Kak. Makanya aku kalau inget apa yang mamaku berikan sama aku itu, lukaku tuh banyak Kak. Tapi aku dipulihkan lagi sama Tuhan Yesus. Aku tidak boleh membenci orang tuaku. Walaupun orang tuaku memberikan luka yang luar biasa. Deep dalam buat aku. Membekas banget Kak. Tapi ya aku percaya kalau Tuhan Yesus itu akan memulihkan aku. Puji Tuhan sampai sekarang aku aku tuh bisa survive lah gitu. Bahkan aku pernah sakit Kak. Aku pernah sakit parah juga. Aku kena autoimun. Tapi puji Tuhan, ya aku disembuhkan lagi sama Tuhan gitu. Parah banget itu, nggak tahu lah. Katanya sih kalau kata orang ya. Tapi kan aku tetap percaya Tuhan aku itu Tuhan yang tidak bisa dikalahkan lah gitu. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang maha dahsyat, maha segalanya buat aku. Katanya sih kalau pandangan orang yang lihat sakitnya aku itu katanya dikerjain sama kerabat ya dekat aku sendiri lah, intinya yang nggak tahu lah, nggak suka sama aku atau gimana. Tapi puji Tuhan Yesus itu aku nggak minta tolong sama siapa-siapa Kak. Yang aku lakukan itu aku novena, aku doa malam, aku doa tombak tikam setiap malam jam 3 aku bangun, aku doa kerahiman ilahi, aku minta doa perlindungan dari Santo Mikael. Puji Tuhan, segala hal-hal buruk Tuhan patahkan. Itulah yang aku rasa. Merinding bisa dengar kesaksiannya Kak, serius. Nah, terkait apa yang Kakak sampaikan tadi, Kakak nggak perlu khawatir ya. Di dalam Kisah Para Rasul jelas sekali satu orang diselamatkan, seisi rumah itu akan diselamatkan. Ketika Kakak dibenci juga, Kakak jangan takut Kak. Karena Tuhan Yesus kan lebih dulu dibenci. Ketika Kakak dihina, Kakak nggak usah takut. Tuhan Yesus lebih dulu dihina dibandingkan kita Kak. Markus 13 ayat yang ke-13, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Itu harus kita pegang. Nah, aku mau tanya lagi. Boleh ini Kak. poin yang paling pentingnya ini Kak. Gak apa-apa ya. Itu gak maaf apa. Ya kalau saya banyak tanya. It's okay, gak apa-apa. Tapi yang saya takutkan itu gini Kak. Kakak kesaksian di atas, banyak roh-roh jahat itu yang bergelora hatinya di bawah mendengarkan kamu. Kepanasan di bawah. Tapi nggak masalah, biarin aja itu kan, biarkan roh jahat aku mereka. Baca, itu. Nggak apa-apa. Aku mau tanya sama Kakak. Boleh. Apa perubahan hidup yang Kakak rasakan? Ketika Kakak dulu belum mengenal Tuhan Yesus, Kakak masih di agama sebelah, dan sekarang Kakak mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan Kakak. Apa perubahan yang benar-benar terlihat sangat berdampak gitu loh? Apa Kak? Aku jadi lebih punya cinta kasih Kak. Terus aku merasa terberkati. Aku merasa tidak pernah kekurangan dalam hidup aku selama ini, karena Tuhan Yesus itu selalu ada untuk aku. Jadi puji Tuhan, tanpa aku harus susah payah pun Tuhan itu sudah memberikan berkatnya untuk aku Kak. Padahal aku hidup ini bukan meminta berkat, tapi lebih meminta aku minta dikasih sehat aja. Aku minta untuk selalu bisa memuliakan namanya setiap hari. Itu yang aku lakukan setiap hari Kak. Aku tidak pernah berpatokan hidup ini harus minta berkat ya Tuhan, karena secara tidak langsung dengan kita bersyukur maka Tuhan akan memberkati kita. Itulah yang terpenting itu Kak, carilah dulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Betul. Itu.
Betul. Nah Kak, kalau adik, kalau boleh tahu nih kakak anak keberapa? Aku anak bungsu, Kak. Oh bungsu. 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 Kakak-kakaknya masih agamanya apa? My first sister, she's a Christian, Protestan. Haleluya. Terus yang lain? Juga belajar Kristen itu juga dia sendiri, Kak. Maksudnya ditentang gitu. juga sama orang tuaku. Cuman dia imannya teguh kan. Jadi dia don't care gitu. Dia mau dihujat seperti apapun, sekalipun sama orang tuanya, dia tetap berpegang teguh. Bahkan sekarang kakakku ini kebetulan jadi pendeta juga di Bandung. Gitu. Haleluya. Kak, boleh Kak? Kalau kesaksiannya kan nanti aku posting di YouTube pribadi aku dan Instagram pribadi aku. Oh boleh banget. Boleh ya, nggak keberatan boleh. Gitu. Nah, dengan senang hati. Aku mau menguatkan kakak sedikit ya. Kakak 5 tahun sudah terima Tuhan Yesus. Kakak lebih lama dibandingkan istri saya. Istri saya itu baru 1 tahun lebih kemarin terima Tuhan Yesus. Kakak percaya nggak? Waktu dia terima Tuhan Yesus kan dia seorang murtadin juga ya. Dia terima Tuhan Yesus itu dia disumpahin Kak sama orang tuanya. Saya harus ceritakan itu karena dia juga kalau kesaksian dia pasti ceritakan 100 hari kalau kamu tidak meninggal itu tidak akan mungkin. Itu sumpah dari bapaknya sendiri. Tapi istri aku berdoa apa? Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Sampai detik ini istri saya baik-baik aja. Gitu. Luar biasa. Bahkan dia menunjukkan cinta kasihnya. Nah itu yang mau saya sampaikan sama kakak. Walaupun dengan banyak kepahitan kakak tentang orang tua kakak, jangan membuat kakak benci atau marah. Kakak tetap mengasihi. Karena kan Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih landasan dasar iman Kristen itu kan kasih. Betul. Itu. Harus punya cinta kasih. Jadi mau kita dihujat, mau kita dibenci dengan seluruh dunia ini, bahkan menghujat, membenci kita tidak boleh membalas itu. Dan itu yang sedang aku lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita. Termasuk orang tua. Aku pun sejauh ini masih mendoakan beliau. Aku selalu dalam doaku, Tuhan Yesus jagalah ibuku, jagalah orang tuaku, karena doaku selalu menyertainya setiap hari. Bahkan setiap malam aku nangis, aku selalu berdoa mudah-mudahan orang tuaku ini dikasih kesadaran, maksudnya dibukakan hatinya. Mudah-mudahan mau menerima aku yang sudah lahir baru ini, gitu Kak. Oke. Ada yang mau kakak sampaikan lagi nggak buat teman-teman murtadin juga kali di bawah buat kasih semangat buat mereka? Ada Kak, buat teman-teman yang di bawah ya, yang masih belajar, yang masih mencari Tuhan, ayolah kalian jangan pernah berhenti, teruslah berjalan, teruslah mencari kerajaan Allah. Jangan pernah takut kamu mau dihujat, mau apa, karena Tuhan yang kamu cari itu adalah Tuhan yang benar dan hidup. Itu aja sih Kak. Haleluya. Kak, kita berdoa sebentar ya. Gimana Kak? Kita berdoa sebentar ya. Boleh Boleh Kak. ya? Boleh. Bentar ya Kak. Enggak lah, musiknya nggak bisa. Langsung aja. Iya, nggak apa-apa Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita rendahkan diri kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hingga kami boleh kembali mendengar kesaksian yang luar biasa dari Kak Helen Tuhan. Kesaksian yang sangat membangun rohani kami, yang menguatkan iman kami. Dan Tuhan Yesus memilih Kak Helen menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Semua berkat kebaikan Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa malam ini Tuhan, untuk Ibunda Kak Helen, yang sampai detik ini masih belum menerima Kak Helen. Tapi kami yakin dan percaya, kami punya Tuhan yang dapat membolak-balikan hati manusia. Mungkin sekarang Ibunda tidak menerima Kak Helen, tapi kami yakin dan percaya segala kerinduan Kak Helen untuk Ibunda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan Tuhan jawab di waktu yang tepat. Karena janji Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Helen dan suami Tuhan.
Apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan berkati kehidupan mereka. Amin. Tuhan cukupkan kehidupan mereka Tuhan. Kalau ada pergumulan di dalam rumah tangga mereka, kami yakin dan percaya. Rancangan Tuhan, rancangan yang indah di dalam kehidupan Kak Helen dan suami. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan di dalam kehidupan Kak Helen dan suami. Tuhan, pada malam ini kami semakin yakin Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, semakin banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Pakai Kak Helen Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarganya, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Helen, terima kasih banyak ya. Terima kasih Kak. Salam kenal ya, aku izin follow akun kakak ya, kalau ada ini boleh info-info aja kalau misalnya ini, apalagi kalau Kak Helen nanti mau ngisi apa ya? Aku ada lab di IG, aku punya IG pribadi kita 30. Kalau kakak mau ngisi kesaksian di sana boleh? Gitu. Boleh. Boleh Kak. Nanti aku hubungi kakak ya. Gitu. Ya, Kak. Jadi bukan buat ini buat kita memberkati melalui kesaksian. Ya Kak ya? Betul. Iya. Siap. Oke, Kak Helen terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat suami ya, salam buat keluarga. Amin, terima kasih Kak. Tetap kuat pikul salib, tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Shalom, selamat malam. Amin. Shalom, selamat malam Kak. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Tuhan Yesus kasih. berkati. Terima kasih Kak.